Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami telah Engkau selamatkan. Kami telah Kau angkat menjadi anak kesayangan-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk memberikan kesaksian tentang Putra-Mu Yesus. Dimanapun, kapanpun, saat apapun. Supaya warta tentang Kristus dimengerti, dipahami oleh banyak orang. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki keberanian seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sehingga 1-2 orang ditangkap untuk mengimani Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, mungkin mengapa kita sebagai orang Katolik mungkin kurang bersemangat, kurang bergairah untuk mewartakan kabar gembira, memberi kesaksian tentang siapa Yesus itu. Itu juga mungkin mengandaikan bahwa kita belum cukup mengalami, mengerti, merasakan siapa Yesus itu dalam diri kita. Keberanian orang untuk menjadi saksi Yesus itu tergantung juga bagaimana relasi pengalaman personal dengan Yesus. Sehingga saya, Anda, dan kita semua menyaksikan, melihat. Bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, tapi mengalami dan menyaksikan karya penebusan dan penyelamatan Yesus itu dalam diriku pribadi. Sehingga aku mau membagikan kepada orang di sekitar, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada bapak ibu, kepada masyarakat, kepada teman sekerja. Mungkin pertanyaan itu yang perlu kita renungkan sebentar dan sejenak. Betulkah aku melihat, mengalami Yesus itu? Benarkah aku merasa sungguh-sungguh diselamatkan? Dan ini memang tidak mudah menyelami, memahami. Saya pun juga bergulat dengan pemikiran dan perasaan yang sama. Tetapi lama-lama saya mengerti dan memahami bahwa Yesus sudah hadir, sudah hidup dalam diri kita. Dalam setiap gerakan dinamika batin kita. Ketika ada roh, dalam tanda petik semangat, roh kita yang mau menjauh dari Yesus. Yang berpikiran negatif, yang berprasangka, yang jelek, itu justru adalah tantangan kita untuk roh yang mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Roh yang membawa kita kepada Yesus. Dan itulah gerakan batin kita. Ketika kita merasakan tidak negatif, kita mau menjadi positif. Mengubahnya. Ketika muncul pemikiran-pemikiran benci, marah, kecewa, prasangka, praduga yang tidak benar, maka disitulah kita tahu bahwa Tuhan membawa kita menyadari untuk berubah, untuk mengambil make a decision to make a better way to the life in my thought, in my mind, in my heart, in my will. Nah, kepekaan ketajaman inilah yang saya kira harus kita tumbuhkan lagi menjelang kita merayakan Pentakosta. Jadi sekali lagi Allah yang kita rasakan dan alami itu justru ketika kita mengambil keputusan untuk berbuat baik. Untuk berbuat cinta kasih. Tidak hanya berbuat baik tapi berbuat cinta kasih. Menjadi sabar, menjadi murah hati, menjadi lembut, mengampuni, memaafkan.
tidak mudah menghakimi, tidak mudah mencela, tidak mudah berprasangka. Di situ perubahan dari manusia lama ke manusia baru, perubahan dari sikap lama ke sikap baru, perubahan dari mentalitas lama ke mentalitas baru. Dan ini saya kira yang harus kita sadari, bahwa kita sudah berada dalam posisi yang benar, bahwa Tuhan mendampingiku untuk melakukan yang baik. Dan lama-kelamaan kita hanya memilih yang baik, memilih kehendak Allah, memilih kehendak Allah, memilih kehendak Allah. Dan itulah yang saya sebut dengan puritas cordis. Kehendak Allah adalah makanan satu-satunya yang membuat saya bahagia, membuat saya damai, membuat saya tentram, membuat saya gembira. Itu saudara. Jadi coba kita lihat sebentar dalam perilaku kita, dalam keseharian kita, dalam mulai dari pagi sampai malam, kita lihat sebentar. 15 menit kita lihat di mana dorongan saya untuk berbuat baik, di mana pikiran saya, perasaan saya berbuat baik, di mana hati saya mulai benci, di mana itu semua mulai terasakan. Dan disitulah kita dapat sedikit pelan-pelan mendengarkan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran yang ditawarkan oleh Kristus menjadi tanda kita bahwa berjuang melakukan sesuatu. Jadi sekali lagi, mungkin kita harus mengubah cara harapan kita, bahwa seolah-olah kita dengan Roh Kudus itu seperti Pentakosta, semua berdoa dengan bahasa roh, ya, dengan begitu bersemangat, bergairah, berbahasa sehingga orang lain tahu. Benar, itu mungkin benar juga, tidak salah. Tetapi lebih ke dalam ini adalah pada umumnya Tuhan selalu membimbing saya untuk melakukan yang benar, yang baik. Dan ketika itu terjadi, itulah Tuhan sudah berkarya. Ketika kita mampu melihat keindahan alam, suara burung berkicau-kicau, suara dentuman alam semesta, suara kokokan ayam, pohon-pohon yang indah, yang rindang, yang hijau. Mungkin itu yang sudah cukup melihat karya Tuhan di dalam realitas hidup kita sehari-hari. Saudaraku, mari kita menjadi saksi kehidupan yang nyata ini, sehari-hari ini, bahwa Tuhan masuk dan meresapinya. Dan itu yang menjadi sukacita, kegembiraan kita, bahwa Tuhan mendampingiku, mendampingi kita, sehingga saya memberikan kesaksian hidup, kegembiraan, sukacita, bahwa Tuhan hadir, mendampingiku, justru juga di dalam penderitaanku. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia terus mewartakan Kristus, dan akhirnya satu orang, satu keluarga, Lydia dengan keluarganya, beriman pada Yesus, pada Kristus, pada Tuhan. Dan seluruh keluarga dibaptis. Dan itulah pula di dalam Injil hari ini Yesus memberikan penghiburan, roh penghibur. Roh yang menyatakan siapa kebenaran yang sejati itu adalah Yesus. Semoga mata batin kita, mata hati kita, seluruh indera batin kita dapat merasakan Kristus. Dan itu kita bagikan di dalam kehidupan kita. Dan itulah Yesus yang memberikan sukacita kepada Anda dan kepada saya. Semoga Tuhan memberikan kepekaan dan ketajaman itu. Mata kita, mata hati kita,
mata batin kita terbuka, dan Roh Kudus, Roh kehidupan, Roh kebenaran, Roh cinta kasih, Roh kesabaran lebih menguasai kita daripada roh-roh yang lain yang membawa kita kepada ketidakbahagiaan dan kehancuran. Dan ketika Anda menyadari roh-roh yang tidak baik itu juga tanda bahwa Anda memiliki kepekaan. Anda mau pilih yang mana, roh baik atau tidak baik? Perjuangan pergulatan inilah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh sudah menyadari itu sudah berarti Anda memiliki kepekaan dan ketajaman. Mungkin selama ini gagal mengikuti begitu saja roh ketidakbaikan, roh kejahatan, roh kegelapan. Tapi sekarang Anda berani mengambil keputusan. Yesus yang memberikan Roh Kudus yang berasal dari Bapa kepadaku, sehingga aku menjadi peka dan tajam untuk menjalankan kehendak Bapa. Semoga hati kita semakin murni, semakin kudus, semakin baik untuk menjalankan hanya kehendak Tuhan. Amin. Semoga Tuhan selalu melindungi, menguatkan Anda, membebaskan Anda dari segala virus penyakit manapun juga, dan Anda menjalankan, kita bersama menjalankan kehendak Tuhan dimanapun berada, dengan mengikuti suara Roh Kudus, suara kebaikan, suara kebenaran. Tuhan memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.